Bapak Ibu semua di sini adalah orang-orang hebat, penuh semangat. Mari bersama-sama Bapak Ibu mengucapkan puji syukur karena atas limpahan nikmat kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan ini, workshop jurnal pendidikan dalam keadaan sehat. Meskipun tadi ada yang sedang sakit, kita doakan semoga lekas sehat kepada Ibu Tri. Sangat kurang bijaksana Bapak Ibu jika mukadimah saya panjang lebar. Untuk mempersingkat waktu juga karena waktu 1 jam kurang lebih. Mari bersama Bapak Ibu kita baca doa terlebih dahulu. Harapannya semoga acara kita nanti bisa berjalan lancar dan tentunya semoga bisa membawa kebermanfaatan untuk kita semuanya. Doa kami persilahkan sesuai keyakinan masing-masing. Alhamdulillah, doa di awal sudah kita mulai sambil mengingat-ingat ini mungkin Pak Wahyudi ya, kita kemarin sudah belajar spreadsheet, Google Formulir, dan satu kemarin aplikasi yang apa ya Pak Wahyudi ya? Kalau nggak ditulis lupa kalau nggak pernah praktek seperti saya. Nah, itu Looker Studio. Saya pribadi belum pernah praktek. Jadi kalau nggak ditulis, nggak buka catatan, lupa ini Pak Wahyudi. Untuk itu Bapak Ibu secara mendetail praktek kita pada malam hari ini akan dipimpin langsung oleh coach hebat kita, yaitu Bapak Wahyudi. Kepada beliau Bapak Wahyudi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Sofia atas pembukaan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak guru hebat seluruh Indonesia. Kembali lagi pada kegiatan workshop digitalisasi jurnal pembelajaran pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kemarin kita sudah melakukan brainstorming ya tentang bagaimanakah bentuk jurnal pembelajaran, manfaat, dan kira-kira kendala apa yang sering dijumpai di lapangan seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Bu Sofia juga, kita kemarin sudah kenalan dengan Google Formulir, Google Spreadsheet, dan Looker Studio yang nantinya akan kita olah untuk menjadi sebuah sistem yang mendukung digitalisasi daripada jurnal pembelajaran tersebut. Pada malam hari ini kita akan berfokus pada pembuatan daripada alat untuk pengumpulan data otomatis yang akan kita gunakan itu adalah Google Formulir seperti itu. Oke, Ibu dan Bapak, perkenalan tidak usah karena kemarin sudah perkenalan ya. Cuma ini saya sisipkan saja di slide saya. Ini juga nggak usah wis karena tadi belum sempat saya ubah ke Word, jadi ini masih dalam bentuk Google slide ya. Jadi siap Ibu dan Bapak diharapkan sudah menyiapkan daripada data-data yang dibutuhkan mulai dari data siswa, data guru, dan nama-nama mata pelajarannya. Seperti yang saya instruksikan sebelumnya, saya menyarankan untuk bergabungnya kalau memang laptopnya atau Chromebooknya terlalu panas bebannya, disarankan untuk bergabung menggunakan handphone, kemudian nanti prakteknya langsung menggunakan laptop atau Chromebooknya, seperti itu. Mengingatkan kembali sebelum kegiatan ini dimulai, komitmen daripada kelas kita ya, menonaktifkan mikrofon kecuali kalau sudah diizinkan, mengangkat tangan sebelum diizinkan untuk mengaktifkan mikrofon, mengangkat tangan sebelum diizinkan untuk mengaktifkan berbagi layar. Jadi nanti kalau Ibu dan Bapak pada kasus malam ini, seandainya nanti ada kendala, mau bertanya, nanti angkat tangan dulu, kemudian saya izinkan untuk berbagi layarnya. Karena nanti yang layar saya akan segera saya hentikan. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia selama sesi berlangsung karena pesertanya tidak hanya dari Jawa Timur ya atau Pulau Jawa saja, tapi ada yang dari luar Jawa seperti itu. Menggunakan bahasa yang sopan, saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya, aktif ketika diajak berinteraksi, mempraktekkan materi jika diarahkan untuk praktek, kemudian menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan seperti itu. Oke, jadi untuk Ibu dan Bapak yang mungkin kemarin masih belum bisa bergabung dengan forum kita secara daring ini, tidak ada masalah karena kemarin masih pembukaan, masih istilahnya itu menggali akar masalah dan solusi yang akan kita terapkan. Pada malam hari ini kita akan praktek
Jadi pertemuan 2, 3, dan 4 nanti full dengan prakteknya. Seperti itu. Oke, kalau kemarin kan saya pakai Worddeck, jadi Ibu dan Bapak bisa berinteraksi langsung ya di sana. Kalau hari ini, malam ini, berarti interaksinya bisa menggunakan kolom chatting. Seperti itu. Berapa kelas yang akan menggunakan jurnal pembelajaran digital yang nantinya ditargetkan oleh Ibu dan Bapak? Jadi kalau seandainya nanti memang mau dipakai satu sekolah, berarti berapa kelas dalam satu sekolah itu? Kalau misalnya SD mungkin 6 kelas, ataukah hanya kelas tertentu saja, atau kalau Ibu dan Bapak yang mengajar mungkin hanya di kelas yang Ibu dan Bapak ajar, silakan disampaikan di sini. Tapi kalau misalnya, oh semua Pak, ya oke, lebih baik lagi. Oke, silakan disampaikan, saya akan memantau di kolom chat-nya. Ketikkan saja di kolom chat yang ada di Google Meet-nya. Oke, 3 kelas Bu Siti Nur Hasanah. Terima kasih Bu Siti. Yang lainnya, oke, 8 Bu Susi, Bu Galina, 3, Bu Ayu, ada 11. Oke, yang lainnya ditunggu, silakan diketikkan di sana berapa kelas kira-kira nanti jurnal pembelajaran ini akan digunakan. Oke. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, oke, 17, 2, 11, oke, terus bertambah. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Jadi nanti setidaknya kelas-kelas itu Ibu dan Bapak sudah tahu nama-nama siswanya. Makanya kemarin saya instruksikan kasih nama-nama siswa. Setidaknya nanti ada gambaran kira-kira nanti diapakan untuk Google Form-nya, seperti itu. Oke, terima kasih. Boleh dihentikan dulu untuk yang jawaban jumlah kelasnya. Sekarang kita beralih pada pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan kedua. Dari sudut pandang Ibu dan Bapak, fitur Google Formulir apa saja yang pernah dipakai? Dari Google Formulir itu kan ada banyak fiturnya ya, jenis pertanyaan, kemudian tambah pertanyaan, bagian, import, tambah gambar, tambah teks, dan lain-lain. Kira-kira Ibu dan Bapak sudah sering, yang paling sering itu sudah pakai yang mana saja? Boleh dijawabkan di kolom chat-nya, biar tahu. Nggak apa-apa, nggak banyak, yang penting sudah pernah. Oke, jawaban singkat, Bu Sofi, terima kasih. Selain jawaban singkat, mungkin ada yang lain, boleh dituliskan di sana, fiturnya apa saja kira-kira. Membuat sandi soal, oke, membuat sandi soal, Pak Ahmad Maulana sudah membuat sandi soal. Jadi sandi soal ini nanti penting banget Ibu dan Bapak, karena itu sebenarnya nggak ada, tapi kita bisa membuatnya seperti itu untuk mengamankan daripada Google Formulir kita. Yang lain, oke, membuat kuis bentuk pilgan, isi checkbox disertai gambar. Oke, membuat pertanyaan, tambah gambar, membuat jawaban. Oke, singkat paragraf, tag gambar, kuis. Membuat soal pilihan ganda, isi input gambar. Oke, pilihan ganda, oke, singkat, oke. Banyak sekali menggunakan pilihan ganda dan memberi batas waktu. Oke, berarti ini kalau batas waktu bisa saja menggunakan script ataukah menggunakan pihak ketiga, seperti itu. Oke, pilihan ganda kompleks. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Oke, jadi sudah cukup banyak ya fitur-fitur yang digunakan. Itu menjadi modal yang sangat penting dalam proses penyusunan daripada jurnal pembelajarannya nanti. Oke, sekarang selama 3 bulan terakhir ini, berapa sering sih Ibu dan Bapak menggunakan Google Formulir? Bisa dihitung jari, atau hampir tiap minggu, ataukah 1 minggu nggak pasti, tapi 1 bulan itu pasti, atau nggak pernah sama sekali, atau setiap hari itu pakai Google Formulir. Nggak tahu itu buat. Oke, sudah. Oke, ini ya menarik ya, coba saya baca untuk jawabannya. Sudah agak lama tidak pakai. Oke, nggak apa-apa. Ada fitur yang baru nanti dari Google Formulir, jadi jangan sampai kagok istilahnya itu, istilahnya shock ya, sempat shock, kok beda ya pengaturannya gitu. Karena di tahun ini ada banyak perubahan fitur dan kebijakan daripada Google, seperti itu. Sebulan sekali, oke. Setiap PAS dan PAT, baru kemarin bikin soal, oke. 3 bulan sekali untuk penilaian, oke.
per bulan biasanya buat ulangan harian. Oke, Kak pasti 4 kali untuk refleksi pembelajaran. Oke, menggunakan waktu membuat soal ujian sistematik semester. Oke, 3 bulan ini belum. Oke, nggak apa-apa. 2 sampai 3 kali full seminggu buat asesmen. Oke, PTS dan PAT ulangan harian. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Ada yang sering dan hampir tiap hari, ada yang full 1 minggu ini, ada yang sudah lama tidak pakai, tidak apa-apa. Oke, kira-kira kendala apa yang sering Ibu dan Bapak hadapi ketika menggunakan Google Formulir? Ketika proses pembuatan itu, kendalanya kira-kira ada nggak ya? Sebenarnya saya pengen ini, kok saya kok nggak bisa ya buatnya, buat yang seperti ini kok ada kesulitan, itu seperti apa kendalanya? Boleh diceritakan. Silakan diceritakan, kira-kira ada kendala apa dalam penggunaan daripada atau pemanfaatan daripada Google Formulir. Pak, itu nggak bisa dibuat di handphone. Ah, katanya siapa? Bisa. Google Formulir masih bisa dipakai, dibuat di browsernya handphone, di tablet juga bisa. Silakan. Mungkin bisa diceritakan. Oke, ketika publish itu kadang lupa akses untuk semua. Oke, terima kasih. Membatasi waktu untuk responden. Oke, membatasi waktu untuk responden. Terus ada yang lain? Proteksi kurang aman. Oke, proteksinya kurang aman. Mengetik rumus-rumus fisika atau matematika. Oke. Ada yang lain? Jarang pakai, jadi kurang pede kalau buat sendiri. Oke, nggak apa-apa. Untuk mengacak beberapa pertanyaan. Oke. Terbatasnya pemahaman dalam pengoreksian untuk soal uraian, tapi seperti soal multiple choice. Tak seperti oke. Ya. Oke. Jadi memang untuk beberapa kondisi itu masih belum bisa dipenuhi dengan menggunakan Google Formulir. Tapi kita bisa berusaha untuk mencari alternatif daripada penggunaannya seperti itu. Kalau yang contoh yang dialami oleh Pak Irham tadi untuk mengetik soal, ini Ibu dan Bapak bisa pakai yang namanya add-on ya. Add-on-nya nanti ada sendiri. Kalau saya itu pakai add-on-nya namanya sebentar. Namanya itu adalah Equatio. Itu bisa dipakai untuk ini, untuk menuliskan rumus matematika ya. Proteksi kurang aman ini seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Ahmad Maulana bahwa ini kita bisa menambahkan sandi. Jadi sandi itu bisa kita gunakan untuk memproteksi. Apalagi nanti kalau yang ini fitur yang terbaru itu responden itu bisa kita set supaya tepat pada sasarannya. Kalau waktu itu nanti kita harus pasang pengingat, kecuali kalau kita pakai yang pihak ketiga. Kalau kita pakai pihak ketiga, kita bisa melakukan pembatasan untuk waktu dan berapa banyak respondennya, seperti itu. Ribet menunggu buka laptop, belum pernah coba yang pakai HP. Dicoba pakai HP, di handphone atau tablet Ibu dan Bapak itu ada yang disebut sebagai mode desktop. Letaknya di pojok kanan atas dari browsernya Chrome, nanti digeser ke bawah ada centang desktop site. Nah, itu nanti fitur daripada browser Chrome-nya itu akan setara dengan tampilan yang ada di laptop atau Chromebook-nya. Seperti itu. Oke, Ibu dan Bapak langsung saja. Ibu dan Bapak silakan untuk mengakses Google Formulirnya. Hari ini kita langsung akan praktek. Kalau ada yang kesulitan, ini sudah saya taruh linknya menuju ke Google Form-nya Ibu dan Bapak. Jika sudah selesai, boleh kasih emoticon love atau thumb up-nya. Kalau ada yang terkendala, langsung angkat tangan. Seperti itu. Oke. Dari fungsinya untuk yang Google Meet itu emoticonnya selalu diaktifkan ya, karena nanti untuk mengeceknya. Oke, terima kasih. Ada yang angkat tangan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, maka saya akan lanjutkan. Silakan Ibu dan Bapak klik untuk Google Form, linknya yang ada di sana. Tampilan awal, saya tadi itu mempersiapkan screenshot-nya per tahapan supaya nanti ini bisa dipakai lagi, seperti itu ya. Jadi ini adalah tampilan daripada Google Form kondisi awal sekali. Oke, Ibu dan Bapak
diizinkan pakai Gmail, diizinkan juga pakai Belajar.id. Cuma kemarin itu sempat ada penyalahgunaan sehingga domain Belajar.id itu ada pembatasan untuk fitur-fitur yang sensitif seperti itu. Jadi Ibu dan Bapak kalau seandainya saat ini pakai Gmail silahkan, nggak apa-apa, diizinkan ya. Jadi kalau saya ini pakai domain sekolah, jadi tetap untuk Google Workspace for Education tapi pakai domain sekolah. Ibu dan Bapak saat ini silakan kita memulai untuk formulir kosong saja. Kita mulai dari 0. Silakan klik tanda plus, kemudian nanti dia akan langsung beralih ke bagian yang ini. Silakan diklik tanda plusnya. Jika sudah selesai, kasih saya petunjuk dengan memberikan emoticon love atau thumb up-nya. Oke, terima kasih Bu Galina, terima kasih Bu Laila, Bu Siti, Pak Nurkolis, Pak Ahmad, Pak Bambang, Bu Lili, Bu Sofia, oke, Bu Lisa, Bu Ayu, Pak Ilham. Oke. Selanjutnya, untuk pertama kali dalam proses untuk pembuatan Google Formulir supaya nanti mudah dilacak, itu adalah kita harus mengganti judulnya. Ibu dan Bapak langsung saja klik di pojok kiri atas yang saya buat ini ya, ada tulisan formulir tanpa judul. Itu silakan diklik, kemudian dikasih judul sesuai dengan kebutuhan Ibu dan Bapak dalam proses pembuatan jurnal ini. Jadi kalau saya kasih judul jurnal pembelajaran, kebetulan ini kan SMA, jadi saya kasih indeks 1. Jadi jurnal pembelajaran 10.1. Konsep yang saya pakai itu adalah satu kelas punya satu jurnal. Jadi nanti dia akan satu kelas punya satu formulir. Jadi nanti dia akan benar-benar eksklusif di sana dan ini tidak boleh tersebar luas. Seandainya nanti ada yang mensabotase, kita bisa mengubah untuk sandinya. Seperti itu. Nanti akan kita proteksi dengan sandi. Jika sudah selesai, Ibu dan Bapak boleh menambahkan deskripsi. Deskripsi ini informasi tambahan saja, nanti bisa saja berupa keterangan bagaimana cara untuk pengisian jurnal, terus pesan-pesan yang ingin Ibu dan Bapak sampaikan kepada anak-anak, mungkin mengingatkan Ibu dan Bapak guru, menanyakan materi apa dan lain-lain. Jadi silakan tambahkan deskripsi di sini. Kalau yang judul ini, selama yang pojok kiri atas ini diganti, otomatis yang ada di sini juga ikut berganti. Seperti itu. Sudah selesai untuk penambahan deskripsi atau tidak usah deskripsi, deskripsinya diedit nanti juga tidak apa-apa. Kalau memang sudah, minta love atau thumb up-nya. Kalau ada kendala, silahkan dikasih angkat tangannya. Oke, aman ya? Oke, sudah satset buat semua ini sepertinya. Selanjutnya Ibu dan Bapak, seperti yang saya tanyakan tadi di awal, fiturnya apa saja daripada Google formulir ini yang pernah dipakai. Ya, sebenarnya ada banyak, ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kontak centang, drop down, upload file, skala linier, rating, kisi pilihan ganda, peta, kotak centang, tanggal, dan waktu. Ini nanti akan kita optimalkan dalam upaya untuk pembuatan instruksi daripada Google formulir ini. Silakan yang pertama kali Ibu dan Bapak pilih adalah jawaban singkat. Silakan ditambah jawaban singkatnya di sana. Jawaban singkat yang pertama kali kita buat pada Google formulir ini itu adalah tanggal pelaksanaannya. Oke. Fitur tanggal ini kita tambahkan supaya nanti ketika proses filter, seandainya Ibu dan Bapak nanti pemegang lukernya itu mau mencari informasi berdasarkan daripada tanggal, maka nanti Ibu dan Bapak nggak usah pusing lagi karena ini sudah ada inputan tanggal. Seperti itu. Jadi pilih di sini setelah diklik yang tadi ya, di pojok kanan atas, Ibu dan Bapak geser ke bawah, nomor 2 dari bawah ada tanggal. Kalau tampilannya bahasa Inggris berarti masih date. Ya. Silakan dipilih tanggalnya atau date-nya di sini. Kalau sudah selesai, kasih keterangannya, tanggal pembelajaran. Terus kemudian diaktifkan wajib diisi. Ya. Untuk yang wajib diisi ini, kalau seandainya nanti tidak diisi, maka akan berdampak kelewatan. Ya, seperti itu. Jadi usahakan Ibu dan Bapak kalau memang itu wajib, maka pilih wajib diisi. Tapi kalau misalnya tidak wajib,
maka pilih saja tidak wajib diisi. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Kasih love atau thumb up-nya kalau memang sudah beres. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak, kalau sudah selesai, di sebelah kanan itu ada tanda plus, tanda dokumen, kemudian ada TT untuk teks, ada gambar, kemudian ada video dan bagian. Ibu dan Bapak silakan klik tanda plus untuk menambahkan bagian yang lainnya. Bagian yang lainnya ini nanti kita pakai untuk pengisian data yang selanjutnya. Oke. Kalau sudah selesai, pada bagian yang tambahan tadi, yang bagian yang baru, pertanyaan atau instruksi yang baru, silakan diisikan jam pelajaran. Jadi diketik saja jam pelajaran. Kalau ini nanti menyesuaikan dari yang kondisi Ibu dan Bapak di sekolah ya. Kebetulan kalau jam pelajaran di tempat saya itu kan ada single sama double saja, nggak ada yang triple. Jadi saya menyediakan 1, 2, 1 sampai 2. Kemudian 3, 4, kemudian ada 3 sampai 4. Kalau misalnya nanti mau ditambahkan 2 sampai 3 juga boleh. Kalau mungkin aja jam pertama 1 kali, jam selanjutnya adalah 2 dan 3 ya. Jadi ini silakan disesuaikan dengan kondisi di sekolah Ibu dan Bapak. Pilihnya adalah drop down. Kenapa kok drop down? Itu biar rapi saja. Tampilan drop down itu kalau seandainya nanti dia tidak diklik, maka dia nanti hanya muncul pertanyaannya sama jawaban yang satu saja. Tapi kalau nanti Ibu dan Bapak pilih yang pilihan ganda, dampaknya adalah jawabannya itu muncul semua. Kalau hanya 1, 2 saja sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya jawabannya itu ada banyak sekali, maka nanti tampilannya terlalu memanjang. Seperti itu. Makanya di sini saya lebih menyarankan untuk drop down. Oke. Silakan saya berikan kesempatan untuk mengatur jam pelajarannya. Kalau ini saya settingnya kan untuk umum ya, untuk umum dalam artian untuk semua kelas. Jadi saya tidak usah untuk hanya jam saya saja gitu, tidak mengatur seperti itu. Kalau nanti diatur hanya jam saya saja, takutnya nanti ada perubahan jadwal, Ibu dan Bapak geser-geser, akhirnya terpaksa untuk ngedit Google formulirnya. Jadi paling aman dibuat general sesuai dengan kondisi di sekolah. 1 sampai, kalau memang sampai 8 ya sampai 8, kalau memang sampai 9 ya sampai 9, kalau memang sampai 10 ya sampai 10. Kenapa kok nggak ngetik saja Pak? Kok ribet seperti itu? Kenapa kok nggak ngetik? Karena ini nanti dampaknya adalah ketika nanti difilter menggunakan looker, kemudian ada yang ngisi 1 spasi strip 2, maka dia akan terbaca berbeda dengan 1 strip 2 langsung. Bisa dimengerti nggak? Jadi kalau nanti misalnya, ada yang ngisi anak-anak, kita pakai jawaban singkat saja Pak. Ada yang ngisi 1 spasi strip spasi 2, maka dia akan berbeda dengan 1 strip spasi 2 atau 1 strip 2, itu akan berbeda. Bisa diterima untuk argumentasinya Ibu dan Bapak? Kalau bisa diterima boleh kasih love atau thumb up-nya. Kalau memang ada pertanyaan boleh angkat tangan. Oke. Terima kasih, seperti itu nggak? Jadi kalau nanti mau menyeragamkan sebuah isian, usahakan Ibu dan Bapak menyediakan di sana. Tapi kalau misalnya isiannya itu tidak mau dipakai untuk filter, maka jangan ditaruh di sana. Seperti itu. Oke. Oke, boleh Bu Umu Hayatin untuk membuka mikrofonnya. Terima kasih Pak Wah. Ini mau tanya, berarti itu yang diisikan di jam pelajaran ini kan ini jurnal per kelas. Berarti ini kayak jam pelajaran kita di kelas itu jam keberapa dan berapa jam gitu tak? Khusus di kelas itu. Oke. Jadi kalau misalnya Ibu memutuskan untuk mengkhususkan di jam-jam tertentu saja, silahkan diisikan di sana sesuai dengan jam yang Ibu ajar. Cuma nanti kalau misalnya ada pergantian jadwal, akhirnya Ibu jamnya bergeser, otomatis ini Google Form-nya harus diubah. Jadi kalau saran saya untuk bisa menghemat waktu dan bisa dipakai di kelas yang lain juga, ini diisikan saja semua. Karena hari ini malam ini kan kita fokus untuk pembuatan Google formulir. Besok itu adalah mengcloningnya.
Jadi cloning ini nanti akan berdampak. Jadi harap dipertimbangkan mau diisi hanya di jam yang berlaku saat ini ataukah di jam secara general, terserah Ibu dan Bapak. Tapi nanti masing-masing pilihan itu ada konsekuensinya. Berdampak pada efisiensi ketika proses cloning. Penyediaan daripada Google Formulir di tempat lain. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wahyudi. Siap, sama-sama. Oke, yang lain bagaimana? Aman ya? Kalau aman, kasih love atau thumb up-nya. Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah selesai, Ibu dan Bapak, hal yang urgent lagi yang perlu kita tambahkan itu adalah hari. Hari ini juga pakai drop down. Caranya sama seperti tadi ya. Tambahkan tanda plus, kemudian pilih drop down, kemudian masukkan hari. Kenapa kok hari ini penting? Karena nanti kalau nggak dimasukkan seperti itu, Ibu dan Bapak, akhirnya anak-anak itu ngisinya bervariasi. Senin pakai huruf kecil semua, akan terbaca berbeda dengan Senin yang S-nya besar. Akan terbaca berbeda dengan Senin yang kapital semua, seperti itu. Jadi harap menambahkan sebagai drop down saja, saran saya. Supaya nanti ada keseragaman seperti itu. Ketika proses filter, Ibu dan Bapak tidak akan mendapatkan data yang berbeda-beda, meskipun di sana hanya ada hari Senin sampai Jumat saja, seperti itu. Oke, sudah aman untuk hari? Kalau aman, kasih love atau thumb up-nya. Oke, lebih gampang ya, karena sudah terjadi di atasnya tadi. Jadi pilih drop down, isikan harinya. Seperti itu. Selanjutnya kita masukkan kelas. Kenapa kok harus ada kelas, Pak? Padahal kan satu formulir ini hanya untuk satu kelas saja. Fungsi daripada kelas di sini itu nanti untuk melakukan filtering data per kelas. Kalau nanti tidak disajikan pilihan data kelas, otomatis Ibu dan Bapak nanti ketika sudah beralih ke Looker, Ibu dan Bapak sudah tidak bisa lagi melakukan filtering menggunakan kelasnya. Seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti mau melihat, oh kelas ini sempat kosong berapa kali, kelas ini sudah diajar apa saja, itu nanti cukup hanya menggunakan yang kelas, yang filter kelas ini. Seperti itu. Oke, silahkan. Kalau sudah, boleh kasih thumb up-nya atau love-nya. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Kita lanjutkan. Kalau sudah selesai, ini sama seperti yang dikatakan oleh Pak Ahmad Maulana tadi, bahwa untuk proteksi lebih lanjut, supaya tidak ada kebobolan, artinya orang lain yang memiliki link secara tidak sengaja maupun disengaja, itu supaya tidak dapat melakukan pengisian, maka untuk Google Form ini kita berikan proteksi. Proteksinya itu dengan cara menambahkan jawaban singkat. Jadi Ibu dan Bapak klik tanda plus di pojok di sisi kanan tadi, kemudian pilih jawaban singkat saja, wajib diisi, kemudian ketikkan sandi boleh, password boleh, terserah Ibu dan Bapak. Oke, kalau nanti sudah selesai untuk membuat ini, kuncinya ada di sebelah titik 3 pojok kanan bawah. Nanti Ibu dan Bapak klik saja validasi jawaban. Oke, saya tunggu sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya, boleh angkat tangan. Namun jika selesai, boleh kasih emoticonnya. Boleh kasih love atau thumb up-nya. Yang lain? Bagaimana? Jika ada kendala, boleh langsung disampaikan ya. Jangan sampai tertinggal terlalu jauh. Nanti soalnya kalau tertinggal terlalu jauh, saya kembalinya nanti agak ruwet. Oke, Bu Indah tanpa H, monggo. Iya, terima kasih Pak Wahyudi. Ini saya kembali ke atasnya nggih Pak nggih. Yang kelas itu hanya satu kelas nggih Pak? Iya, satu kelas saja Ibu. Karena kan Google Formulir ini hanya ditujukan pada satu kelas saja. Seperti itu. Sesuai dengan judul formulirnya Ibu ya. Jadi kalau jurnal pembelajaran, tadi kan
Di awal kan jurnal pembelajaran 10.1, maka ini nanti kelasnya 10.1. Jadi nanti kalau Ibu seandainya membutuhkan untuk perbaikan data, nggak terlalu pusing untuk mencarinya. Iya. Terima kasih Bapak. Sami-sami Ibu. Ada lagi? Nggak ada nggak? Sementara belum. Oke, Bu Ayu, monggo silakan mengaktifkan mikrofon. Oke Pak, maaf. Ini tadi saya nggak nyimak yang sandi-sandi itu tadi Pak. Oke. Bisa diulangi. Oke. Tinggal ditambahkan saja pertanyaan Ibu dengan tanda plus, kemudian pilih jawaban singkat, kemudian ketik sandi, habis ini proses untuk pengaturannya. Bagaimana Bu Ayu? Oh iya Pak, maaf ya, tadi ke distrak. Santai saja, nggak apa-apa. Yang hari tadi pakai centang atau jawaban? Pakai dropdown Bu Putri. Untuk hari pakai dropdown saja supaya apa istilahnya supaya rapi nanti tampilannya, nggak terlalu panjang. Anak-anak waktu mengisi scrollingnya juga tidak terlalu ribet seperti itu. Oke, kita lanjut untuk sandi. Ibu dan Bapak pastikan klik titik 3 di pojok kanan bawah, kemudian klik validasi jawaban. Iya, aman, nggak apa-apa Putri. Oke, klik validasi jawaban. Oke. Kalau sudah klik validasi jawaban, selanjutnya adalah pilih regular expression untuk pilihan yang paling kanan. Oke, pastikan regular expression yang paling kanan. Kemudian kalau sudah selesai, pilih untuk yang bagian kedua, itu dipilih kecocokan. Kalau berisi itu asalkan ada isi yang benar, maka dia langsung menerima. Kalau tidak berisi, berarti dia melarang untuk pengisian sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau tidak cocok berarti kalau nanti salah dia menerimanya. Jadi yang kita ambil adalah yang kecocokan, ya, yang harus sama persis. Oke. Kalau sudah selesai, bisa kita geser lagi pada pola itu kita ambil kata sandinya yang mau dimasukkan itu apa. Oke, Bu Indah tanpa H, boleh silakan. Mohon maaf Pak, ini saya soalnya hanya pakai laptop, HP saya enggak bisa untuk ini. Enggak apa-apa. Iya. Bisa diulangi lagi yang sandi. Mohon maaf Pak ya. Santai-santai Bu, enggak apa-apa Bu, santai saja. Iya, terima kasih atas kesabarannya Bapak. Ya. Bu Indah tadi sudah klik yang validasi yang ini, yang titik 3 sudah diklik? Belum Pak, bentar Pak. Oke. Klik titik 3 ya Ibu yang di bagian pertanyaan sandi tadi. Pastikan jawaban singkat sandi, ya. Jawaban singkat, nggih. Titik 3 di bagian bawahnya. Oh, yang di ini. Ya. Yang titik 3 di bawah mana nggih Pak nggih? Ya, titik 3 ada di itu diklik dulu Ibu untuk sandinya. Jadi sandi, pertanyaan untuk sandi diklik dulu. Kemudian di sampingnya tulisan wajib diisi yang ada simbol ini ada titik 3 diklik. Bentar Pak. Ya, santai. Ya, mohon maaf teman-teman. Enggak apa-apa. Yang lainnya juga nanti sambil berproses. Nggih. Sandi, terus diketik yang mana Bapak? Ini diklik dulu sandinya, nanti muncul ini wajib diisi sama titik 3. Wajib diisi deskripsi, nggih. Ada deskripsi sama validasi jawaban. Ibu klik yang validasi jawaban. Oh, nggih. Oke. Sudah Pak, terima kasih. Ya, kalau sudah nanti muncul ini, Ibu yang paling kiri itu diganti menjadi regular expression. Yang paling kiri, nggih. Oke, terus kemudian yang paling yang sebelahnya, yang sebelah kanannya itu diisi kecocokan. Atau kalau masih bahasa Inggris tulisannya itu match, M-A-T-C-H, ya, match, oke, matching, oke. Itu tadi diklik yang mana Pak? Setelah itu required ini respon, kemudian apanya Ibu Pak? Sudah keluar yang ini ya, regular expression ini, respon yaitu yang paling kiri. Kalau klik munculnya regular angka, teks. Tidak ada Pak? Yang bawah sendiri. Ada number, text, length, sama regular expression. Tuh. Itu yang diketik yang mana ya Pak ya? Yang diklik yang mana? Ini kan tampilannya seperti ini ya Ibu ya? Oke, yang paling sini.
yang paling ujung kiri. Ya, Bu Sofi, apa tadi? Sebentar saya cek untuk chatnya Bu Sofi. Saya tidak ada regular. Yang paling bawah apa, Bu? Pakai dropdown Putri. Oh, bentar. Mohon maaf, Hari tadi pakai. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih Bu Siti Nur Hasanah sudah membantu Putri pakai dropdown. Oke. Bu Sofi pastikan soalnya jawaban singkat ya. Kalau jawaban singkat kemudian muncul validasi, maka regular expression itu akan muncul. Bu Sofi aman? Boleh kasih love-nya kalau aman. Kalau tidak aman boleh angkat tangan. Bu Indah sudah aman ya? Anu Pak, untuk ini bisa dilewati saja biar tidak terlalu lama. Nanti saya biar tanya ke Bu Sofi atau ke Pak Wahyudi. Oke. Yeah. Jadi nanti untuk yang pertama tadi ya, pastikan untuk yang bagian yang paling kiri ini nanti ambil yang regular expression. Kemudian yang bagian selanjutnya itu ambil kecocokan. Kemudian di bagian selanjutnya baru diisikan kata sandi. Hati-hati di sini kata sandi itu case sensitif case ya. Jadi kalau huruf kecil besar itu nanti akan berpengaruh. Kalau sudah nanti baru di sini itu diisikan pesan peringatannya. Jadi kalau sudah mencoba terus sandinya salah, peringatannya muncul apa? Mungkin nomor WhatsApp atau menghubungi siapa dan lain-lain. Itu yang perlu dilakukan. Dan yang jangan lupa wajib diisinya di centang seperti itu. Oke, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, boleh kasih love atau thumb up-nya. Kalau memang ada pertanyaan, boleh angkat tangan. Panjang sandi terserah Ibu dan Bapak. Ya, boleh bisa nanti diubah. Tapi kalau sudah diisi, berarti dia sudah lolos. Jadi sandi ini hanya untuk melewati bagian 1 sebelum masuk ke bagian 2. Oke, sudah aman ya. Sekarang kita lanjut. Selanjutnya adalah Ibu dan Bapak menambahkan bagian. Bagiannya nanti bisa ditambahkan dengan menggunakan yang ini. Ada simbol seperti sama dengan. Di sebelah kanan, paling bawah itu ada sama dengan. Silahkan ditambahkan 3 bagian. Ingat 3 bagian. Bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Jadi diklik 3 kali. Silahkan dilakukan. Oke, jadi ada bagian yang kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Aman Ibu dan Bapak untuk penambahan bagiannya? Kalau sudah aman, boleh kasih love atau thumb up-nya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk bagian 2, langsung saja dikasih ini, deskripsi pelaksanaan pembelajaran. Oke, pelaksanaan pembelajaran. Kemudian nanti untuk bagian 3 dan 4, diberikan judulnya adalah pembelajaran untuk bagian 3. Kemudian untuk bagian 4 adalah penugasan. Jadi nanti kalau ini ngisinya, jadi kan kalau kita jurnal, kalau gurunya ada, maka penugasan tidak kita isi. Tapi kalau gurunya nggak ada, kalau gurunya nggak ada, berarti pembelajaran yang kita lewati, penugasan yang kita isi. Seperti itu. Makanya di sini kita membutuhkan 3 tambahan bagian yang lain, yaitu bagian 2 untuk pelaksanaan pembelajaran, bagian 3 untuk pembelajarannya, bagian 4 untuk penugasannya. Oke, bagaimana untuk setting pembagiannya, pembuatan bagiannya, ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada pertanyaan, boleh angkat tangan. Kalau tidak, kasih thumb up atau love-nya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Oke, pada bagian yang pelaksanaan, Ibu dan Bapak, silahkan pakai drop-down lagi. Dari drop-down, kemudian nanti diisi untuk bagian 1, ini ngetik saja ya, seperti tadi, yaitu mengajar. Untuk bagian 2, kita isi tidak mengajar. Jadi nanti ini sebagai jalan, percabangan jalan. Kalau nanti diisi mengajar, dia akan pergi ke bagian yang 3. Kalau diisi yang tidak mengajar, dia akan pergi ke bagian yang keempat. Oke, sudah. Pastikan wajib diisi ya. Kalau sudah, sama seperti tadi, ketika kita pembuatan sandi, klik titik 3 di pojok kanan bawah, kemudian kita pilih buat bagian berdasarkan jawaban. Maka nanti akan muncul tempat untuk memasukkan tujuannya. Tempatnya di mana?
sorry, ini tadi nggak sempat ini ya, nggak sempat milih. Ini ada di sini. Jadi kalau diklik muncul pilihan seperti ini, Ibu dan Bapak pilih untuk yang mengajar diarahkan ke bagian 3 tentang pembelajaran. Untuk yang tidak mengajar, pilih bagian 4 yang penugasan. Jadi nanti kalau diklik yang mengajar, dia langsung pergi ke halaman 3. Kalau diklik yang tidak mengajar, langsung menuju ke bagian 4 untuk pengisiannya. Kalau ada kendala, boleh angkat tangan. Kalau tidak ada kendala, oke, pelan-pelan. Oke, nggak apa-apa. Silakan diingatkan. Ini tertinggal di bagian mana, Ibu Siti Nurhasanah? Yang ini aman nggih? Boleh kasih petunjuknya? Oke, siap. Oke, saya akan mengurangi temponya ya. Jadi untuk yang ini, drop down ya. Drop down-nya ini diisi mengajar sama tidak mengajar. Bagaimana? Kalau sudah selesai, kasih thumb up-nya atau love-nya. Oke. Kalau misalnya ada kendala, boleh langsung angkat tangan ya Ibu dan Bapak. Kemudian kalau sudah selesai mengisi 2 bagian ini, ada yang angkat tangan. Bentar, silakan Pak Ahmad Maulana. Ya Pak, mohon izin. Jadi untuk misalkan kalau kita memilih mengajar, berarti apakah nanti otomatis di Google Form-nya tidak mengajar itu terlewati atau bagaimana? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat bagus. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak nanti pilih yang mengajar, otomatis untuk yang tidak mengajar itu tidak terakses. Kecuali kalau balik ke pilihan yang pelaksanaan, terus kemudian habis pilih mengajar, ngisi datanya, terus ternyata beliaunya ngisi yang tidak mengajar juga. Itu baru nanti terjadi anomali. Tapi seandainya kalau dia jalurnya itu adalah lurus, maka ketika klik mengajar, kemudian mengisi bagiannya mengajar, bagian tidak mengajar ini tidak wajib diisi. Meskipun nanti kita centang wajib diisi, tapi bisa kita lewati. Seperti itu, Pak Ahmad Maulana, bagaimana? Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, lanjut. Oke, jadi Ibu dan Bapak silakan nanti ambil yang buka bagian berdasarkan jawaban ya. Ini diklik 1 kali, supaya nanti muncul untuk pilihan menujunya. Kalau sudah selesai, di bagian ini mengajar di sisi sebelah kanan, itu nanti akan muncul tujuannya. Ibu dan Bapak silakan klik 1 kali. Sekali lagi, untuk yang mengajar, itu diarahkan ke bagian 3, pembelajaran. Tapi ini kembali lagi ya ke settingannya Ibu dan Bapak. Kalau tadi ada yang sempat tertukar, misalnya, Pak tadi bagian 3-nya saya isi yang penugasan, ya nggak apa-apa. Berarti yang penting untuk mengajar menuju ke bagian pengisian pembelajaran, yang tidak mengajar menuju ke penugasan. Seperti itu. Yang lainnya bagaimana? Kalau sudah aman, boleh kasih thumb up-nya atau love-nya. Oke. Kalau memang ada kendala, boleh angkat tangan ya. Nanti biar segera bisa teratasi. Belum, Pak. Oke. Bu Siti mungkin bisa open mic. Ada kendala di bagian apa? Halo, Bu Siti, mungkin bisa diketikkan kendalanya ada di mana, biar segera termitigasi. Klik apa, Pak? Ibu sudah sampai yang mana? Buka bagian, oke. Untuk bisa menu buka bagian ini, kliknya adalah titik 3 di bagian bawah. Jadi, untuk yang ini, pertanyaan guru yang bertugas mengajar atau tidak, itu diklik dulu supaya aktif. Kalau sudah, nanti baru klik yang titik 3 di pojok kanan bawah. Kemudian klik buka bagian berdasarkan jawaban. Ini wajib untuk diklik dulu. Aman Bu Sofi dan Bu Siti? Oke, Bu Siti aman, Bu Sofi aman. Oke, kalau sudah selesai baru nanti kita bisa mengarahkan jawaban itu sesuai dengan pilihannya. Oke, Bu Siti sudah aman untuk mengarahkannya? Bu Sofi? Jadi ini nanti muncul mengajar gitu ya, kemudian oke Bu Sofi sudah ya,
mengajar, kemudian nanti di bagian sebelah kanannya itu ada buka bagian, buka apa. Nanti Ibu dan Bapak tinggal klik saja tanda panahnya, baru dipilihkan salah satu tujuannya. Ibu Siti bagaimana? Sudah aman? Oke. Nah, oke. Kalau ini nanti sudah selesai, maka prosesnya itu bagian 2 sudah selesai. Jadi bagian 2 ini untuk mengantarkan kita mau menyabang kemana? Menyabang ke bagian yang penugasan atau menyabang ke bagian pembelajaran. Kalau sudah selesai, kita sekarang menuju ke bagian yang pembelajaran. Ibu dan Bapak akses untuk yang bagian pembelajaran. Kalau saya taruh di bagian yang ketiga. Oke, boleh dikasih deskripsi jika dibutuhkan. Kalau di sini saya memberikan deskripsi, pilih salah satu nama guru, pilih satu mata pelajaran, tuliskan materi pelajaran yang diajarkan, lakukan presensi sesuai kondisi murid, dan berikan keterangan tambahan kondisi muridnya, kondisi kelas sebenarnya. Itu hanya petunjuk saja kalau dibutuhkan. Tapi kalau Ibu dan Bapak tidak menambahkan itu, ya nggak apa-apa. Tapi lebih baiknya itu kita mengingatkan kepada anak-anak supaya mereka tidak lupa cara untuk pengisiannya. Nanti kalau sudah terbiasa, nggak usah baca itu, otomatis sudah paham. Oke. Ini tadi yang saya minta, sebelum kita menambah pertanyaan atau instruksi lanjutannya, Ibu dan Bapak sekarang silakan buka dulu daftar nama guru, boleh real, boleh fiksi ya. Kalau ini saya real, jadi saya bisa lihat deskripsinya. Oh, boleh. Oke. Saya ganti untuk layarnya menuju ke formulir saya ya, supaya lebih enak untuk diperbesar kecilkan. Ini sebentar, Pak Irham. Oke. Seperti ini ya. Jadi deskripsinya adalah saya pakai ini. Ini ganti saja kondisi kelas. Atau kondisi gitu aja. Kondisi kelas juga nggak apa-apa. Kelas. Berikan keterangan tambahan kondisi kelas. Oke. Ini tadi adalah form yang saya buat barusan untuk proses penunjukan tadi. Oke. Seperti ini Pak Irham. Sudah terbaca? Jadi saya kasih keterangan, pilih salah satu nama gurunya. Pilih satu, atau ini saya kopikan saja, saya taruh di kolom chat ya. Nanti silakan dimodifikasi lebih komunikatif dan lebih informatif juga boleh. Oke, chat. Oke, sudah seperti ini. Saya akan balik lagi ke slide supaya nanti untuk bagian yang perlu dilakukan penyesuaian bisa segera dilakukan penyesuaian. Oke. Oke. Ibu dan Bapak silakan buka spreadsheet-nya. Kalau memang masih belum di spreadsheet, misalnya masih di dalam Google, misalnya masih di dalam Excel, silakan akses Excel-nya. Data nama-nama gurunya, baik itu real atau fiksi, silakan di copy. Maaf Pak Wahyudi, nanti ya, insya Allah besok ya, karena kan biasanya butuh waktu 2-3 jam baru muncul, dan itu nanti berarti sudah tengah malam. Oke, jadi ini nanti silakan di copy data nama guru, biar nggak ngetik satu-satu. Jadi data nama gurunya di copy, kemudian kalau sudah selesai, nanti baru Ibu dan Bapak tambahkan satu instruksi pertanyaan, nama guru, tipenya drop down saja, seperti yang saya sampaikan tadi, biar terlihat lebih rapi. Kemudian klik tempat pengisiannya, opsi 1, kalau nggak salah namanya, kemudian Ctrl V. Maka otomatis data nama guru tadi yang sudah selesai di copy ini, dia akan langsung masuk ke sini sebagai pilihannya. Ibu dan Bapak nggak usah ngetik lagi. Seperti itu. Bagaimana untuk pembuatan daftar nama gurunya? Ada kendala? Tambah di bawahnya Bu Siti, jadi di bawahnya itu ada opsi 1 ya. Jadi opsi 1 diklik, kemudian Ctrl V. Setelah di-copy dari datanya Ibu dan Bapak tadi. Ya, hanya copy dari spreadsheet.
Jadi data nama gurunya diblok dulu, kemudian di copy, baru dipastekan ke dalam Google Form-nya. Di bagian opsi ya, ingat kursornya diklik dulu bagian opsi 1, kemudian Ctrl V. Opsi satunya hilang, nanti akan berganti dengan pilihan-pilihan yang sudah disediakan di sana. Hanya copy dan paste saja, nggak usah ngetik satu-satu, capek nanti. Bagaimana? Sudah aman? Boleh kasih love atau thumb up-nya kalau sudah aman. Kalau masih ada kendala, silahkan disampaikan supaya tidak tertinggal terlalu jauh. Oke, sepertinya aman. Jadi itu tujuan saya, supaya nggak terlalu menghabiskan waktu mikir, ngetik satu-satu. Oke, sekarang lakukan hal yang sama untuk data mata pelajarannya ya. Jadi kalau saya di sini, ini dari analisis perhitungan kebutuhan guru. Jadi saya membuat daftar nama mata pelajarannya, kemudian silakan di-copy. Kalau sudah selesai, kemudian tambahkan satu pertanyaan baru, tipenya sama drop-down. Jangan ngopi dari atas ya, tapi tambahkan saja dari yang baru, kemudian ganti tipenya drop-down, kasih instruksi mata pelajaran, klik opsi 1, Ctrl V. Maka nanti seluruh mata pelajarannya akan nempel di sana. Oke, silakan dieksekusi. Jika sudah selesai, boleh kasih love atau thumb up-nya. Tapi kalau masih belum selesai, monggo dieksekusi dulu. Oke, sudah banyak yang selesai. Saya berikan waktu, silakan di-audit dulu. Jika Ibu dan Bapak ada kendala atau ada pertanyaan, silakan angkat tangan ya. Jadi angkat tangannya tidak hanya dipakai ketika ada kendala, tapi kalau ada pertanyaan juga silakan. Oke, sudah selesai. Saya lanjutkan ya. Jadi itu tujuan saya untuk Ibu. Oke, Pak Irham boleh open mic-nya. Monggo Pak. Ya Pak, mau bertanya Pak. Kan di sekolah juga masih pakai kurikulum Merdeka. Nah, kan nanti ada waktu mereka pilih mapel gitu. Jadi kan berbeda kelas nanti mereka keliling. Nah itu kira-kira gimana Pak ya kalau mau dilaksanakan pengisian jurnal? Oke. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Saya sudah bisa menangkap. Jadi kalau di kurikulum Merdeka di kelas 11 dan 12 itu kan ada mapel pilihan ya. Kalau saya pribadi di form yang saya buat ini sama seperti yang sebelumnya, seperti data guru ya, kelas itu kan belum tentu semua guru itu ngajar. Jadi untuk mengantisipasi keribetan yang mungkin muncul ketika nanti proses pelaksanaan, mapel ini yang saya kopikan adalah seluruh mapel. Jadi baik itu yang wajib di kelas 10 maupun yang wajib di kelas 11 maupun pilihan di kelas 11 dan 12. Seperti itu, masih masuk ke sana. Itu ada semua di sana Pak. Jadi nanti kalau memang nggak dibutuhkan ya biar nggak usah diklik. Kalau memang dibutuhkan ya tinggal ditaruh saja. Tapi kalau misalnya, oh saya mau memasukkan mapel yang hanya ada di kelas itu, ya silakan nggak apa-apa. Tapi nanti agak ribet untuk klasifikasi daripada mapel-mapelnya. Seperti itu. Kalau mau lebih cepat untuk eksekusi, maka semua mapel wajib dari kelas 10 sampai kelas 12 dan pilihan dari kelas 11 sampai kelas 12 itu dimasukkan semua. Seperti itu Pak Irham. Bagaimana Pak? Pak Irham? Oke, aman. Mau tanya, Pak? Boleh. Kalau di sekolah Bapak kan mereka pindah kelas tuh, jadi hanya ketua kelas saja ngisi ya. Jadi misalkan
ketua kelasnya di kelas fisika misalkan, tapi dia ada di biologi gitu. Nah, apakah dia keliling dulu untuk mengisi atau diserahkan lagi ke orang lain yang buat mengisinya gitu Pak? Contoh di sekolah Bapak gimana gitu? Oke. Kalau di sekolah saya kebetulan untuk mapel pilihannya kita tidak menggunakan moving class. Jadi kalau yang moving class itu mungkin terjadi seperti kelasnya Bapak tadi. Jadi kalau yang di tempat saya itu sistemnya fixed class. Jadi dia untuk satu paket ini ditaruh di dalam satu kelas. Seperti itu Pak. Jadi yang 11.1 paket mapel apa, 11.2 paket mapel apa, 11.3 paket mapel apa, maka dia tetap ada di sana. Tapi kalau misalnya Pak Irham itu tadi ada kondisi di mana siswanya itu beralih, maka itu harus tetap diantisipasi. Seperti itu Pak, harus diantisipasi, maka di jurnalnya ini nanti harus menyesuaikan dengan kondisi yang dipakai di sekolahnya Pak Irham. Seperti itu. Apakah pakai sistem moving class Pak Irham untuk mapel pilihannya? Iya, pakai Pak. Jadi ya Pak. Bisa di pelajaran tertentu gitu. Ya, berarti nanti kalau kondisinya seperti itu Pak, saya lebih menyarankan untuk dilakukan penyesuaian daripada jurnalnya. Karena otomatis kan itu nanti akan berbeda. Bisa saja nanti tadi kan ada mapel ya, mata pelajarannya, kemudian ada hari, ada guru. Nah, itu berarti nanti bisa dikatakan bahwa untuk siswa-siswa yang moving itu nanti dalam satu waktu, periode waktu tertentu, itu nanti akan muncul beberapa tumpukan data. Itu tidak ada masalah. Karena kan kita bisa memfilter berdasarkan nama mapelnya. Seperti itu, Pak. Jadi tetap pakai sistem seperti ini, cuma nanti yang moving ini dia harus melaporkan kepada ketua kelas atau sekretaris kelas sebagai pengisi jurnal pembelajarannya. Kalau misalnya Pak Irham memiliki kebijakan yang mengisi boleh lebih dari satu, ya silahkan. Jadi dalam artian nanti ada sekretaris, ketua, bendahara, pokoknya yang pengurus harian dari kelas itu yang mengisi ya silahkan, nggak apa-apa. Seperti itu Pak Irham. Oke, terima kasih. Ya, jadi sistemnya itu salah satu nanti yang perlu diantisipasi, sistem yang dipakai di sekolahnya seperti apa. Nanti tinggal menyesuaikan saja. Oke, ini tadi. Oke, materi ya. Ini sebentar. Oke. Ini tadi sekalian menjawab dari yang tadi ya. Jadi di sistem materi mata pelajaran ini akan otomatis terjawab itu mapel pilihan atau tidak, maka presensinya juga bisa mengikuti di sana. Kemudian materinya apa? Ini nanti yang wajib ditanyakan oleh ketua kelas atau pengisi jurnal atau sekretaris ya kepada pengajar, materi yang disampaikan itu apa. Ini lebih disarankan kita pakai jawaban singkat dan ini harus diaktifkan supaya tidak ada yang ngosongin saja. Oke. Jadi anak-anak itu harus menanyakan, idealnya sih gurunya menyampaikan di awal materi kita pelajaran hari ini adalah tentang apa. Tapi terkadang ibu dan bapak ada yang terlalu semangat sehingga lupa untuk menyampaikan itu. Oke, ini kita pakai jawaban singkat saja, ibu dan bapak tambahkan satu instruksi baru. Kita beri instruksi materi dengan tipe instruksinya adalah jawaban singkat dan ini wajib diisi. Ini nggak usah makan waktu lama ya, karena nggak terlalu ribet. Yang ini yang makan waktu cukup lama. Oke, selanjutnya tambahkan satu instruksi baru. Dari instruksi baru ini, ibu dan bapak silahkan pilih isi pilihan ganda. Jadi ini diklik satu kali, nomor 4 dari bawah, namanya isi pilihan ganda. Jadi di paling bawah kan waktu, atasnya adalah tanggal, atasnya adalah kotak centang, atasnya adalah isi pilihan ganda. Silakan dipilih isi pilihan ganda. Kalau sudah selesai, nanti di sini kita beri judul siswa tidak hadir. Jadi yang kita lakukan presensi itu adalah yang tidak hadir saja. Yang tidak hadir, kalau yang hadir kan nanti terlalu banyak. Kalau yang tidak hadir ini paling 10, 15, 5, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Jadi ini kasih nama siswa tidak hadir. Kemudian di bagian baris, ini ada baris dan kolom. Pada bagian baris silakan klik terlambat. Misalnya kalau dia masuknya terlambat, izin, sakit,
atau absen. Ya, absen kan tidak hadir. Ini yang ada perubahan makna di lapangan ya. Absen artinya presensi, bukan absen adalah ketidakhadiran. Oke. Jadi silakan di baris itu ditambahkan terlambat, izin, sakit, dan absen. Kalau sudah selesai, sekarang waktunya Ibu dan Bapak untuk mengcopy nama daripada siswa di kelas tersebut. Jadi namanya ada siapa saja, diblok dulu, sama seperti kasusnya guru tadi. Kalau sudah selesai, kemudian di copy, dan Ibu dan Bapak lanjut kembali lagi ke bagian kolom, diklik 1 kali. Jadi ngekliknya itu di bagian kolom 1. Kolom 1 diklik, kemudian klik Ctrl V. Maka nanti nama siswanya otomatis terpastekan atau tertempelkan di sana. Seperti itu. Oke, dari sini mungkin ada yang tertinggal atau ada yang bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kasih love atau thumb up-nya. Silakan. Oke, tidak ada yang bermasalah ya. Berarti ini sudah mulai lancar. Oh, ini. Bu Sofi, kalau nggak muncul barisan kolom, dipastikan isi pilihan gandanya ini dipilih dulu. Jadi itu ada kemungkinan kesalahan dari proses pemilihan kisi jenis instruksinya. Pastikan pilih yang kisi pilihan ganda, kemudian nanti kalau ini sudah diklik akan muncul baris kolom. Seperti itu. Ulangi, masukkan kolom Pak. Oke, kalau mau masukkan kolom itu berarti yang pertama gini ya, Ibu Dwi Miftahul. Jadi ini ada kolom, ini diklik 1 kali nanti. Ibu harus memastikan sudah ngopi dulu untuk data siswanya. Kalau ini sudah selesai, kemudian ditaruh di sini Ctrl V. Kalau sudah Ctrl C daripada data siswa, kembali ke kolom 1 tadi, kemudian Ctrl V. Selesai, Bu. Bagaimana? Bu Dwi Miftahul, aman? Aman ya? Bu Dwi Miftahul, boleh berikan responnya. Kalau masih terkendala, boleh. Oke, proses. Oke, sambil menunggu Bu Dwi Miftahul, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Tapi kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Boleh kasih love dan atau thumb up-nya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kalau sudah selesai, ini perlu kita berikan pembatasan. Jadi kalau satu siswa itu kan nggak mungkin izin dan sakit atau absen secara bersamaan. Jadi kita pilih batas 1 jawaban per kolom. Artinya setiap siswa itu harus ada ininya, harus ada maksimum itu 1 kolom, 1 jawaban saja. Ya, isiannya 1 jawaban saja. Seperti itu. Jadi isiannya hanya 1 jawaban saja, nggak boleh lebih. Kalau nanti lebih, otomatis tidak diterima oleh sistemnya. Seperti itu. Jadi diklik untuk titik 3-nya, kemudian dipilih batasi hanya 1 jawaban. Oke. Batasi 1 jawaban per kolom. Jadi nggak ada yang double. Sudah aman, Ibu dan Bapak, untuk pembatasannya? Oke. Aman semua ya? Oke, jadi proses pembatasan ini tujuannya sama seperti tadi yang sudah saya sampaikan, untuk membatasi supaya satu nama tidak diisi sakit dan izin, atau sakit dan absen, atau absen dengan izin. Seperti itu. Oke. Atau terlambat dengan absen, itu jangan sampai. Atau terlambat dengan sakit, atau terlambat dengan izin, dan seterusnya. Izinnya nggak boleh double, gitu aja, cukup 1 saja keterangannya. Perlu jawaban di setiap baris? Enggak, jangan. Kalau ini nanti setiap baris itu diisi, otomatis nanti harus ada yang sakit, harus ada yang izin, harus ada yang absen, harus ada yang terlambat. Padahal kan kondisi di kelas itu bisa saja mereka sudah masuk semua,
tepat waktu. Kalau nanti itu terjadi, maka akan ada bug istilahnya itu. Jadi ada kesalahan dalam pemberian instruksinya. Ngebug nanti malah anak-anak bingung, Pak ini masuk semua, kok ini wajib diisi untuk yang sakit sama yang absen ya izin. Nah, kejadian seperti itu nanti akhirnya. Oke, jadi cukup yang batasi satu jawaban per kolom saja. Kalau mau menambahkan deskripsi ya silahkan. Oke, kemudian kalau sudah ini proses akhir ya, jadi nanti tambahkan tanda plus ini, kemudian pilih jawaban singkat keterangan. Kalau milik saya sebelumnya itu ada keterangan seperti ini. Bentar. Absen hanya satu kelas atau semua nama siswa seluruh kelas. Untuk daftar namanya yang dipakai adalah satu kelas, itu dimasukkan semua. Jadi nanti nggak usah mencari-cari lagi. Oh siapa yang belum ada, tapi sudah ada di sana, anak-anak tinggal nyentang saja. Supaya nggak usah ngetikin satu-satu. Oke. Untuk keterangan, kalau saya kemarin pakai ini hanya contoh saja. Kalau nanti mau ditambahkan yang lain ya silakan. Saya kasihkan di sini. Oke, itu contoh saja. Tapi kemarin ada yang sempat saya tunjukkan ya bahwa saya terlambat 10 menit. Seperti itu berarti itu isian daripada anak-anak sendiri. Nggak apa-apa, karena ini hanya contoh saja. Seperti itu. Oke, jadi untuk keterangan silahkan boleh disesuaikan. Oke, Bu Dwi Miftahul ya, absen hanya satu kelas atau semua? Dalam satu kelas itu saja. Satu kelas yang dituju oleh Google Formulirnya. Bagaimana? Untuk keterangan, ada yang ingin didiskusikan atau sudah cukup? Keterangan tulisnya di bagian mana itu, Pak? Oke, keterangannya di bawahnya presensi ya. Presensi presensi siswa tadi. Setelah selesai langsung tambahkan saja jawaban singkat keterangan. Boleh dipakai yang lain ya, mungkin keterangan kelas atau apa gitu, boleh diedit ini. Sesuaikan dengan kenyamanan Ibu dan Bapak. Kemudian boleh dikasih deskripsi dengan cara klik titik 3 tambahkan deskripsi. Oke. Aman Pak Irham? Oke. Untuk bagian yang guru hadir atau pembelajaran sudah beres. Jadi Ibu dan Bapak sudah selesai pada tahapan ini. Mungkin ada yang ingin diskusi dulu, silakan. Saya izinkan untuk angkat tangan atau boleh ngetik di kolom chatnya sebelum kita lanjut. Kalau memang sudah aman, kasih thumb up atau love-nya. Oke. Oke, saya mantau masih 3, 4. Yang lain, oke. Terima kasih, saya lanjut. Oke, kita ini babak paling akhir. Sorry, ada satu bagian lagi yang vital ini. Ini tadi yang sempat ditanyakan oleh Pak Ahmad Maulana. Jadi ketika sudah selesai untuk pengisian yang pembelajaran, yang bagian pembelajaran, di bagian ini, setelah bagian 3, itu silahkan diklik. Kemudian langsung dipilih yang kirim formulir. Supaya tidak kejadian setelah bagian 3, ketika diklik next, itu menuju ke bagian 4. Ya. Jadi bagian 4 nanti langsung terlewati. Seperti itu. Posisinya di mana? Di bagian bawah ini ya Ibu dan Bapak ya. Setelah bagian 3, diklik satu kali, bukan lanjut ke bagian berikutnya, tapi kita pilih kirim formulir. Jadi biar nanti langsung mengumpulkan. Seperti itu. Aman. Ini wajib di-set ya, wajib. Hukumnya wajib, supaya nanti tidak terjadi tumpang tindih antara akses ke penugasan dan akses dan pembelajaran, diakses kedua-duanya. Cukup salah satu saja. Aman Ibu dan Bapak, boleh kasih love atau thumb up-nya kalau memang sudah selesai untuk nge-set perginya kemana. Oke, aman. Oke, sudah mulai cepat, sudah mulai terbiasa. Oke, Pak Irham. Yang bagian apa Pak Irham yang diulang? Yang ini ya. Ini nggak usah ngakses kemana-mana setelah keterangan,
di bawahnya keterangan tepat itu ada tulisan setelah bagian. Nanti ada tanda panah ya, itu diklik 1 kali. Secara default, dia itu menuju ke lanjutkan ke bagian berikutnya. Itu diklik 1 kali, Bapak kirim ya, pilih yang kirim formulir. Bagaimana Pak Irham? Aman? Oke, kita berlanjut untuk yang selanjutnya. Selanjutnya Ibu dan Bapak geser ke bagian yang guru. Di bagian nama-nama guru, supaya kita tidak mengulang lagi proses copy paste, nambahkan itu bla bla bla, cukup yang bagian guru ini ada kotak double, sebelahnya tong sampah, diklik 1 kali. Silakan diklik 1 kali, itu untuk menggandakan. Jadi Ibu dan Bapak geser saja ke atas di bagian nama guru, kemudian klik yang copy atau duplicate ya, ini lebih tepatnya duplicate. Kemudian kalau sudah selesai duplicate akan muncul yang bawah ini. Jadi akan muncul 2 instruksi tentang nama guru. Aman untuk penggandaan Ibu dan Bapak? Boleh kasih love-nya atau thumb up-nya. Oke, aman. Kalau ada yang tertinggal langsung angkat tangan ya, atau boleh menuliskan di kolom chat. Saya memantau semuanya. Oke, kalau sudah selesai Ibu dan Bapak, itu diklik saja simbol yang ini, ada titik-titik itu, diklik, tahan, kemudian digeser, kemudian geser ke bagian di bawahnya tepat dari bagian 4. Jadi saya kasih contoh ya, saya pindah dulu ke Google Formulir saya. Nah, contohnya kayak gini. Cara untuk gesernya, saya cari dulu. Saya perkecil ya. Oke. Contohnya kayak gini. Kalau mau geser, itu langkahnya adalah gini. Nah, misalnya dari atas tadi ya, ini diklik dulu. Nah, ini sampai muncul ini, kemudian geser. Diklik geser kemana sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah di bawahnya penugasan, baru dilepas. Itu cara untuk menggeser instruksi-instruksi yang ada di Google Formulir menuju ke tempat yang diinginkan. Jadi klik, tahan, geser. Nah, kalau kayak gini, pindah. Awalnya kan tadi bagian 3 ya, kita klik, kemudian kita klik, kemudian kita geser sampai di bawahnya ini. Oke, seperti itu. Yang lainnya aman untuk proses menggesernya? Kalau aman kasih love atau thumb up-nya. Oke, aman ya. Kalau sudah, tadi kan nama guru saja ya. Ini kita kasih nama guru yang tidak mengajar. Nama guru yang tidak mengajar. Itu saja. Kalau sudah selesai, geser ke bawah. Kemudian silakan klik duplicate lagi. Kemudian kalau sudah selesai, nanti kasih nama instruksinya nama guru piket. Jadi diganti begitu saja. Jadi nggak usah berproses dari awal seperti ketika kita mengeksekusi di bagian 3 tadi. Karena sudah jadi, istilahnya kayak gitu. Besok pun kita tidak usah mengulang dari awal untuk kelas yang lain, nanti ada tekniknya sendiri di pertemuan yang ketiga. Oke, saya coba geser dulu. Gandakan data guru tadi sudah, instruksinya diganti, guru yang piket ya, guru piket gitu. Jadi digandakan, instruksinya diganti dengan guru piket. Oke. Mungkin ada yang ingin tanyakan dulu atau ada yang mengalami kesulitan untuk penggandaan di guru piket dan guru yang tidak hadir. Silakan angkat tangan atau boleh klik di kolom chat-nya. Oke, saya ulang Pak Irham. Lebih nyaman yang pakai slide atau yang langsung praktek di form? Di form saja ya. Ini tampilan saya akan ganti di form supaya Bapak lebih enak untuk mengikutinya. Karena ini ada gerak-gerakannya. Oke. Jadi Pak Irham ketinggalan sampai di mana? Untuk yang
daftar guru yang tidak mengajar tadi sudah ya, yang ini. Jadi ini ditarikkan dari daftar nama yang di atas, yang di penugasan di pembelajaran tadi. Kalau sudah digandakan, tinggal diklik, kemudian digeser-geser. Kalau emang sulit tangan satu, klik satu kali, kemudian geser pakai touchpad-nya. Kalau sudah selesai, nanti baru, saya geser ke bawah dulu. Oke, saya malah kehilangan jejak ini. Bentar. Saya pakai satu tangan saja. Oke, sip, mantap. Geser kayak gini. Kalau sudah selesai Pak Ilham, sudah diganti namanya juga, cukup digandakan saja di sini. Kemudian nanti tinggal rename saja nama guru piket, gitu aja. Sudah aman Pak Ilham? Oke, sip. Kalau sudah selesai, selanjutnya adalah kita tambahkan, klik ini lagi ya Ibu dan Bapak, kemudian silahkan ditambahkan jawaban singkat, ini tugas yang diberikan. Ini jawaban singkat saja, karena kan tugasnya nanti akan berbeda-beda, sesuai dengan mapel sama gurunya, guru yang mengajarnya. Seperti itu, oke? Sudah aman ya ini? Ini kan sederhana, pastikan wajib diisi. Kalau sudah selesai, Ibu dan Bapak, lakukan hal yang sama untuk siswa yang tidak hadir. Nggak usah membuat dari awal lagi. Cukup geser yang di pembelajaran tadi, geser di pembelajaran ya, di sini. Kemudian ini diklik. Kalau sudah muncul seperti ini, geser paling bawah, kemudian duplikat. Kalau sudah selesai duplikat, kemudian klik ini, geser, tarik, ditaruh di bawahnya yang tugas yang diberikan. Seperti itu. Jadi nggak usah buat lagi, cukup copy, duplikat, pindah, itu saja. Bagaimana Ibu dan Bapak yang lain? Sudah aman? Oke, sudah sangat lancar berarti. Ini yang disebut sebagai muscle memory. Jadi kalau sudah sangat sering untuk dilakukan, otak kita itu, tangan dan badan kita itu seakan-akan sudah menghafal polanya, sehingga dia nanti langsung satwet lebet gitu. Makanya tadi sempat saya tanyakan, seberapa sering menggunakan Google Form. Kalau memang agak jarang-jarang, berarti butuh recalling lagi untuk muscle memorinya. Oke, kalau sudah selesai, Ibu dan Bapak, itu bentuk yang saya pakai. Ibu dan Bapak nanti bisa memodifikasi seperti halnya seperti Pak Irham tadi, kondisinya berbeda dengan kondisi sekolah saya, maka silakan modifikasi lagi untuk Google Form-nya dan disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah masing-masing. Ini seperti saya yang jarang-jarang, harus banyak, ya benar Bu Sofi. Jadi kalau memang jarang pakai, akhirnya nanti prosesnya itu agak melambat, tapi nanti ini istilahnya itu ritmenya akan naik dengan sendirinya kok. Seperti itu. Oke. Ibu dan Bapak, kalau sudah selesai, sekarang kita akan mencoba pengaturannya. Jadi formulir tadi yang sudah diselesaikan semua isiannya, tidak ada yang terlewatkan. Untuk yang bagian 4 ini tidak usah ini, lanjutnya kemana, karena otomatis bagian 4 ini terakhir, ketika diklik next, otomatis dia akan terkirim. Seperti itu. Sekarang Ibu dan Bapak, ini yang baru dari Google Formulir. Yang nggak baru-baru amat, mungkin, tapi kalau sudah lama, mungkin tahun kemarin terakhir pakai Google Formulir, itu akan sedikit kaget, karena di sini ada publikasikan. Kalau dulu kan kirim langsung selesai. Tapi sekarang ini ada publikasikan yang akan atau menjadi pintu untuk bisa menggunakan Google Formulir yang sudah kita buat supaya bisa diisi oleh respondennya. Oke. Jadi dari kondisi awal tadi ya, setelah selesai untuk pembuatan instruksi Google Formulirnya, Ibu dan Bapak geser ke pojok kanan atas, namanya publikasikan. Sama-sama Bu Indah, oke. Klik publikasikan di pojok kanan atas, oke.
Di bagian responden ini nanti klik kelola. Ya, kalau Ibu dan Bapak pakai belajar.id, ini nanti ditujukan menuju ke sesuai jenjang. Misalnya SMA belajar.id atau SMP belajar.id atau SD belajar.id ya. Tapi kalau saya ini kebetulan saya tadi pakai domain sekolah, jadi tulisannya adalah SMAN 1 Pelumpanggang. Jadi Ibu dan Bapak klik kelola. Kalau sudah klik kelola, maka nanti akan muncul. Ibu dan Bapak kalau memangnya sudah punya emailnya anak-anak, maka nanti bisa langsung dimasukkan di sini. Jadi kalau dia tidak diundang sebagai pengisi daripada Google Formulir ini, dia nggak bisa akses kok. Seperti itu. Ya, ini alternatif yang lain untuk memberikan keamanan tambahan. Tapi kalau seandainya Ibu dan Bapak misalnya nggak tahu email mereka, ya udah nggak usah dimasukkan kayak gitu. Bagian pertama ini kalau sudah tahu, Ibu dan Bapak nanti boleh masukkan email saya, boleh saya ketikkan saja untuk diundang. Ini saya pakai yang ini saja. Oke, boleh menambahkan email saya sebagai responden kalau memang mau, atau pakai email pribadi Ibu dan Bapak juga boleh sebagai bentuk latihan. Jadi ditambahkan di sini boleh Google Group atau pakai individu juga boleh. Kalau sudah dimasukkan email yang mau ditambahkan, nanti ada keterangan ini. Ini adalah sebagai responden. Jangan sampai nanti diganti menjadi editor. Jadi ada dua saja pilihannya, sebagai responden atau sebagai editor. Kalau memang sebagai pengisi berarti responden, tapi kalau sebagai pengedit berarti sebagai editor. Kalau ini sudah di-set, nama-namanya yang ditambahkan lewat email, nanti responden, kemudian klik bagikan. Ketika klik bagikan, Ibu dan Bapak nanti bisa mengirimkan email ke mereka dengan cara klik beritahu responden ini. Oke, saya tunggu dulu, mungkin ada yang tertinggal, boleh angkat tangan, atau kalau memang sudah selesai, boleh kasih love atau thumb up-nya. Jadi sekali lagi, saya ulangi, dari publikasikan, klik kelola di sini, di bagian responden, kemudian kalau sudah selesai, kalau memang mau menargetkan sesuai email, berarti tambahkan emailnya, kemudian kalau sudah selesai, kemudian ini pastikan responden, ya. Jadi ada dua pilihan, responden sama editor, pastikan responden. Kalau sudah selesai, klik bagikan. Dari sini, nanti kalau mau memberikan pemberitahuan, klik saja beritahu responden ini, kemudian kirim pesannya itu seperti apa. Ini nanti akan masuk ke dalam email daripada respondennya. Kalau Ibu dan Bapak nggak tahu email daripada respondennya, maka alternatif yang bisa dipakai itu adalah di bagian ini. Jadi ini tadi kan untuk menambahkan email ya, ini dilewati saja, geser ke bawah akses umum, bukan yang atas tapi yang bawah. Kalau yang atas ini kan tampilan editor, kalau yang bawah itu adalah tampilan responden. Ini diganti dari yang sesuai domain, kalau pakai belajar.id, atau kalau yang awalnya dibatasi, kalau pakai Gmail, diubah menjadi siapa saja memiliki link. Siapa saja yang memiliki link boleh diklik satu kali, kemudian kita klik selesai. Itu berarti nanti linknya itu otomatis nanti bisa diisi oleh siapa saja, tapi tadi kita sudah memproteksi dengan sandi, jadi tetap aman, asalkan tidak dibocorkan. Makanya nanti kalau pengisian dilakukan oleh ketua kelas sama sekretaris, kalau seandainya ada yang bermain-main dengan Google Form itu, kita bisa panggil mereka dan minta pertanggungjawaban mereka. Seperti itu. Oke, kalau sudah selesai tadi, di sini siapa saja yang memiliki link, klik selesai. Selanjutnya adalah langsung menuju ke sini. Link daripada Google Form ini ada di sebelah kiri ini. Nanti juga bisa kok, ada juga di sini. Jadi kalau mau ngedit di sini, bisa diklik ini, kemudian bisa dipendekkan, kemudian salin. Kalau sudah selesai, baru klik simpan. Oke, ini sudah dipendekkan,
salin, simpan. Maka formnya sudah selesai untuk tahap ini. Pertemuan hari ini hanya untuk pembuatan form saja. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan. Seperti itu. Biar tidak overdosis, terjadi cognitive overload, akhirnya apa yang disampaikan tidak ada yang masuk sama sekali. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin tanyakan, boleh angkat tangan. Kalau tidak ada, klik love atau thumb up-nya. Kita akan lanjut. Oke, aman semua ya? Oke. Ini rangkuman ya. Apa saja yang sudah kita pelajari? Cukup banyak ya. Jadi lumayan. Mungkin Ibu dan Bapak bisa dong menuliskan di bagian chatnya ya. Apa saja mungkin bisa disebutkan. Apa saja tadi yang sudah kita pelajari. Oke, boleh Pak Irham, monggo open mic-nya. Satu Pak, maaf bertanya terus. Nggak apa-apa, santai saja. Ini waktunya untuk diskusi kok memang. Tidak. Mohon maaf Pak, ini dengung. Oke. Mungkin kalau Pak, oke, sudah. Dengung sedikit. Mungkin bisa diatur untuk colokannya. Oh ya, saya pakai headset bentar Pak. Oke, dilepas saja headsetnya Pak. Sepertinya ada kendala dengan ini, probe-nya atau colokannya. Ya, Bu Yuwana, ada tukang Pak selewat. Sudah Pak. Oke, silakan. Nggak apa-apa, wis. Saya bisa mendengar. Oh ya, mau nanya, kalau guru kan tidak mengajar kan, lanjut ke bagian 4 itu Pak. Apakah bisa tetap terkirim walau yang 3-nya tidak diisi gitu Pak? Tetap terkirim Pak. Asalkan nggak diakses ya. Makanya ketika yang bagian 2 tadi kan pilihan mengajar atau tidak mengajar. Kalau dipilih yang tidak mengajar, berarti cukup isi yang tidak mengajar. Otomatis yang mengajar, meskipun tadi ada wajib, itu tidak kita isi nggak apa-apa. Karena kita langsung loncat dari bagian 2 menuju ke bagian 3. Seperti itu Pak Irham. Dan itu juga berlaku untuk sebaliknya. Ketika kita yang mengisi ketika mengajar, maka dia nanti hanya perlu mengisi bagian 3 saja, bagiannya 4 tidak usah terisi. Seperti itu. Aman Pak Irham? Oke, terima kasih. Oke, saya baca dulu untuk yang di kolom chat. Ya, oke. Rekamannya besok, nggih. Oke, ada kan Pak? Iya. Suara agak feedback. Iya, sudah tadi. Maaf saya kalau oke, itu fitur dari saya pakai Google Meet yang teaching and learning. Jadi dia ada fitur tambahannya. Boleh dipakai, Bu. Nanti bisa diganti itu. Hal baru Google Form, oke. Ada tanggal menggeser-geser kotak pertanyaan, ternyata bisa. Oke, mengatur yang lompat section itu, alhamdulillah. Oke, Pak Ahmad Maulana banyak penggunaan fitur-fitur yang tidak pernah dipakai. Oke, nanti dieksplor lagi ya, boleh. Jadi Google Form ini jangan dibatasi hanya untuk yang tes untuk SAS atau PAT ataukah untuk survei saja, tapi fungsinya bisa lebih luas. Untuk media pembelajar pun juga bisa. Jadi nanti bersyarat kalau ini bisa dijawab benar, dia akan melangkah kemana, itu nanti bisa dikembangkan lagi. Cuma tidak kita bahas pada malam hari ini. Oke, nggak apa-apa. Ini fungsinya kita untuk bertukar pikiran ya. Jadi Ibu dan Bapak kalau misalnya kepikiran sesuatu, nanti sampaikan saja. Mungkin saja ada rekan-rekan yang lain yang punya inspirasi untuk berbagi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah ini. Bekal minggu depan. Saya nggak bisa jamin ya minggu depannya itu hari apa. Oh, Pak Ahmad Maulana. Oke, boleh. Open mic-nya dulu. Monggo, silakan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Wah. Ini saya mau tanya. Kan ini nanti kan biasanya diisi anak-anak
Bisa saja seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali, pokoknya setiap minggu kan Pak. Nah kalau misalkan form yang di hari minggu pertama ini udah diisi, terus nanti di minggu kedua ini apakah kita harus buat form lagi atau memang ada setelan khusus untuk bisa mengisi ulang di form yang sama seperti itu Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Saya akan tunjukkan untuk yang jurnalnya ya, settingannya. Pada bagian yang pengaturan, tadi saya tidak terlalu banyak mengotak-ngatik. Jadi sebenarnya di Google Form itu ada setelan. Jadi ini ada jawaban, ya. Jawabannya ini kita bahas besok, pertemuan selanjutnya, sekalian untuk cloning dan integrasi Google Spreadsheet, serta pembuatan SQL-nya. Di bagian setelan ini sebenarnya kan kalau kita mau menspesifikkan untuk menjaga keamanan satu akun hanya 1 kali itu bisa dilakukan, tapi nanti itu nggak cocok dengan sistem yang dipakai, yang saya pakai ini. Itu adalah 1 akun 1 jawaban. Ya, ini nggak usah diaktifkan. Maka otomatis siswa itu bisa mengisi berulang-ulang kali. Ya, makanya tadi kan saya katakan keamanannya itu dijaga dengan cara apa? Ibu dan Bapak menciptakan sebuah sistem. Sistemnya apa? Sistemnya adalah yang mengisi hanya ketua kelas atau sekretaris. Kalau ada apa-apa dengan Google Form-nya ini, dengan jurnalnya, kita panggil mereka untuk kita minta keterangan. Kok bisa terjadi sampai pengisian yang amburadul gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi Pak Ahmad Maulana, untuk yang pengisian bisa dilakukan berulang kali. Yang penting ini jangan diaktifkan. Yang batasi ke jawaban, ke 1 jawaban. Karena tadi kan sudah kita set untuk sandi, terus kemudian ada settingan yang lain yaitu responden. Responden yang menggunakan email. Jadi itu yang nanti yang kita jadikan sebagai pegangan untuk pengamanan daripada Google Form kita. Ya. Jadi ini izinkan pengeditan nggak usah, batasi 1 jawaban nggak usah diaktifkan. Otomatis anak-anak bisa mengisi berulang-ulang kali dalam 1 formulir ini. Seperti itu Pak Ahmad Maulana. Bagaimana? Baik Pak, bisa diterima. Oke, seperti itu. Tapi kalau seandainya Ibu dan Bapak ya, untuk yang kasus yang lain, misalnya kayak ujian atau sedang survei yang mengharuskan 1 orang untuk mengisi 1 kali, baru yang fitur batasi 1 jawaban ini diaktifkan, kemudian harus terverifikasi. Kalau memang diizinkan mengedit, baru kita aktifkan untuk editing. Seperti itu. Disesuaikan dengan kondisi saja. Makanya ini tadi nggak saya bahas untuk setelannya, karena nggak dipakai untuk sistem ini. Nanti proteksinya pakai tadi komitmen dari ketua kelas dan sekretaris sebagai penanggung jawab, serta dikasih password. Kalau nanti seandainya bocor ke tempat lain, ke anak-anak yang mungkin bukan target, karena tadi tidak dipilih email untuk respondennya, maka Ibu dan Bapak cukup ganti sandinya saja, nggak usah ganti Google Form-nya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya ya, Ibu dan Bapak boleh melanjutkan untuk membuat form untuk latihan saja, silahkan ya, atau mengeditnya sesuai dengan kebutuhan Ibu dan Bapak. Mungkin kalau di PAUD nggak pakai seperti ini Pak, mungkin ada kebutuhan yang lainnya, silahkan diedit. Kemudian pastikan data kelas untuk yang kelas-kelas lainnya itu lengkap. Ya, jadi kelas-kelas yang lainnya itu sudah ada datanya. Karena apa? Karena minggu depan kita akan berusaha untuk mengcloning daripada Google Form itu. Kalau seandainya Ibu dan Bapak bisa melakukan cloning dari sekarang, silakan, nggak apa-apa. Ya, tapi tujuan kita nanti adalah dari 1 buah Google Spreadsheet itu akan menampung Google Form yang lain yang sudah kita buat. Jadi Google Form ini nanti akan berinduk pada 1 Google Spreadsheet yang kemudian datanya nanti akan kita satukan. Seperti itu. Itu tujuannya nanti. Oke. Jadi kalau ada yang mau bereksperimen mulai dari sekarang, mencoba-coba sendiri, dipersilakan. Oke, jadi minggu depan bawa kelas yang lainnya ya. Kalau tadi hanya 1 kelas, nanti tambah lagi. Setidaknya ada 2 atau 3, biar lebih seru nanti dalam proses pengolahannya. Kemudian isi Google formulirnya. Yang sudah dibuat ini, kalau sudah fix, dicoba untuk diisi. Tadi kan bisa diisi berulang-ulang kali. Isi setidaknya nanti ada isian datanya, supaya nanti ketika diolah dan divisualisasikan, itu lebih
mengena daripada kosongan. Kalau kosongan kan kita tidak bisa tahu dampaknya. Seperti itu. Oke. Oh, bekal pertemuan 2. Salah, ini bekal pertemuan 3 ya. Mohon maaf. Bekal pertemuan 3. Oke, mungkin ada yang ingin didiskusikan? Boleh angkat tangan, Ibu dan Bapak. Dipersilahkan. Kalau ada yang ingin didiskusikan. Kalau tidak ada, boleh kasih love atau thumb up-nya. Oke, untuk pertemuan yang ketiga nanti akan saya voting ya, karena pekan depan sepertinya agak sedikit padat saya. Jadi nanti akan saya coba untuk voting lagi, bisanya hari apa. Lagian hari Jumatnya kan untuk yang Muslim ini ada Hari Raya Idul Adha, jadi nggak mungkin Kamis malam atau Jumat malam. Jadi nanti opsinya mungkin hanya tersedia untuk hari Selasa saya ada kegiatan luring, mungkin hari Rabu ya. Karena kalau hari Senin saya masih belum bisa untuk menyelesaikan salindianya. Jadi kemungkinan hari Rabu untuk minggu depan. Hari Rabu atau hari Sabtu malam. Soalnya Sabtu pagi sampai siang saya ada kegiatan. Seperti itu. Nanti saya akan konfirmasi di ini. Pak, untuk opsi file upload, apakah bisa upload foto? Oke, ada pertanyaan dari Bu Sofia. Untuk opsi upload, apakah ada untuk upload foto? Bisa. Tapi dengan catatan seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau nanti ada upload foto, dampaknya adalah kapasitas Google Drive. Satu foto, kalau memang itu dibatasi maksimum adalah 1 MB, otomatis kalau ada pengisian sebanyak 1000 kali, ya 1000 kali, berarti 1000 kali 1 MB, sudah 1 giga. Seperti itu. Tapi kalau misalnya Pak, drive saya sisanya banyak kok, ya monggo silakan dipakai. Kalau drive saya sendiri untuk pembelajaran saja itu 100 giganya hampir habis. Seperti itu untuk tugasnya anak-anak. Ya. Jadi itu lebih baik lagi kalau misalnya pembelajaran di bawahnya nanti dikasih upload foto untuk bukti bahwa gurunya benar-benar hadis di kelas. Seperti itu. Oke, bagus sekali untuk Bu Sofi ya. Jadi boleh ditambahkan untuk upload foto. Kalau memang drive-nya Ibu dan Bapak masih sisa banyak loh ya. Kalau sudah nggak ada sisa ya jangan dipaksa. Seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Habis ini saya kembalikan ke Bu Sofi, tapi nanti sebelum ditutup kita lakukan foto bersama dulu. Terima kasih. Silakan Bu Sofi. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Wahyudi. Masya Allah luar biasa. Materi mulai dari awal sampai akhir ini perlu kita perdalam lagi nanti secara mandiri. Kayaknya seperti itu ya Bapak Ibu, khususnya bagi yang mungkin jarang menggunakan Google Formulir seperti saya di sini. Merasa harus banyak belajar lagi, mengulas, recalling. Semoga nanti bisa belajar lebih mendalam lagi ketika rekamannya sudah dibagi. Baik Bapak Ibu, luar biasa atensi panjenengan semuanya mulai dari awal sampai akhir mengikuti secara aktif, semuanya mengikuti praktek yang sudah dipandu oleh Pak Wahyudi tadi. Semoga yang tertinggal nanti juga mungkin sekali lagi Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Mohon maaf apabila ada tutur kata dari Pak Wahyudi khususnya yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, saya selaku admin yang membantu proses berjalannya acara workshop kali ini. Saya tutup Bapak Ibu, selamat malam, salam bahagia, salam sehat selalu, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu dan Bapak, aktifkan untuk kameranya, kita foto sejenak. Bentar, ini saya